Gengs, pada sore hari ini saya berada di salah satu perbukitan yang cukup tinggi ya, yang cukup tinggi. Karena kita melihat untuk area selatan, saya melihat PLTU dan juga saya juga melihat salah satu Pulau Nusa Kambangan yang sangat luar biasa terkenal bahkan sampai ke penjuru dunia gitu. Dan pada sore hari ini gengs, kenapa saya di perbukitan yang cukup tinggi, dan perbukitan ini berada di daerah salah satu Kabupaten Cilacap, Kecamatan Sugihan, Desa Kleng. Oke, kenapa saya berada di sini? Dan untuk hari yang sebelum saya melanjutkan, shoot dulu ke arah barat. Kita melihat sunset dulu. Karena memang tertutup bukit ya. Tertutup bukit bang. Kayaknya Dan di sore hari ini yang ya kita menuju ke arah pukul 6 sore atau 6 maghrib. Sandekala Atau maghrib. lebih tepatnya lagi Sendekala geng. Dan kenapa saya di sini? Saya mendengar rumor dari beberapa cerita warga desa Kleng. Itu ada salah satu ogo-ogo dan juga jati sungsang, yang konon katanya jati sungsang itu sendiri bekas salah satu tongkat dari, kemungkinan ya yang saya dapat cerita dari warga, itu tongkat salah satu, mungkin itu wali atau siapapun itu salah satu makhluk yang bahwasanya pernah bersinggah-sanggah di perbukitan ini gengs. Dan ketika tongkat itu ditancapkan, si akar itu, tongkat itu menjadi pohon, dan di bawahnya itu akarnya tidak dur ya, konon katanya gitu. Namun sayang sekali si pohon itu sendiri yang namanya jati sungsang itu sendiri sudah terbakar, karena memang di daerah sini, di perbukitan ini pernah terjadi kebakaran yang cukup besar pastinya ya. Dan ogo-ogo itu sendiri, kenapa saya berbicara tentang ogo-ogo? Ogo-ogo adalah salah satu ciptaan manusia atau bikinan manusia pada tahun kemarin 2023 yang pernah dijadikan salah satu mungkin maskot dari desa Kleng itu sendiri ya. Bentuknya pun kalau yang saya lihat sepertinya dengan buta, karena dibikin sepertinya dengan gede dan buta begitu. Nah seperti itu, malangkrik anggaran cara bahasa pewayangannya gini. Di sini saya tidak sendirian, jadi temannya salah satu teman saya pribadi, yaitu LJ, dan juga ada satu warga yang mengantarkan kita ke salah satu mungkin belakang situ ya, ke tempat yang konon katanya mitosnya atau misterinya cukup buat saya bukan penasaran, ingin membenarkan atau kebenarannya di mana. Kita akan kupas nanti ketika LJ sama mungkin si Mas dari warga desa Kleng. Bisa ke depan aja. Oke. Aja sehat. Sehat. Sore Mas. Oke, kita dulu ya. Maaf, dengan siapa ya Mas ya? Mas Aat. Mas Aat. Ya. Asli dari desa Kleng ya? Asli dari desa Kleng, asli warga sini. Asli warga sini ya? Ya. Yang saya ingin tanyakan, kenapa ogo-ogo itu sendiri bisa sampai naik ke atas? Bahkan ini tingkatannya udah tinggi banget ya, karena lautan pantai selatan kelihatan, lalu PLTU pun kelihatan, Nusa Kambangan kelihatan, Gunung Seradet kelihatan. Itu ngangkatnya dari patung itu yang dibuat sampai naik ke atas ini gimana tuh? Ya, ceritanya dulu itu kan ogo-ogo ini kan buat karnavalan. Buat karnaval di Ya. tahun 2003 ya? Tapi kakinya dipotong, itu akhirnya yang motong itu kan jadi kecelakaan. Oh guys, konon katanya si kaki si ogo-ogo itu sendiri patung ya, katakan itu patung. Jadi ini tugel sikile itu malah sih tugel sikile tugel kecelakaan. Itu bener seperti Ya. itu ya? Benar. Itu bukan mitos lagi, itu benar ya? Itu kebenaran. Itu kebenaran ya? Ya. Oke, terus apa lagi nih? Nah terus itu kan ada yang ceritanya itu ada yang kesurupan, itu fakta juga. Kesurupan? Minta diantarkan ke puncak Gunung Jati ini. Kesurupan si ogo-ogo itu sendiri? Ya, jadi minta diantarkan di puncak Gunung Jati ini, minta diselamatin juga di puncak gunung. Oh, ini berarti ada salah satu perbukitan puncak Gunung Jati ya berarti ya? Ya, Ya karena ada salah satu pohon jati sungsang, jadi dikasih nama dengan Gunung Jati. Oke. Dan itu udah tempat kesurupan, dan orang itu sendiri ketika memotong kakinya si ogo-ogo itu, kakinya berarti tugel ketika kecelakaan itu ya. ya.
Oke, geng. Kalau buat saya pribadi itu hanya kecelakaan ya, karena kita kurang hati-hati. Kalau buat saya, itu mungkin karena memang udah meyakini bahwasanya ogo-ogo atau patung itu sendiri udah dipotong, emang itu sikile karena kecelakaan. Itu buat saya LJ. Mungkin hanya kebetulan aja. Iya, kebetulan. Kebetulan dia pulang kecelakaan gitu. Jadi karena anginnya cukup gede, mungkin terdengar berbek-berbek atau apa ya bodo amat lah ya. Yang kita dapatkan ya ini itu aja. Namun yang saya herankan lagi, si pohon jati sendiri kan dulunya tongkat. Yang saya dengar dari warga. Ketika itu warga itu sendiri, kenapa sih apa namanya ya? Ya katakanlah yang menurut warga itu wali ditancap itu, kenapa beliau itu nancapin di situ? Itu kenapa mitosnya ada apa nih? Ya kalau mitos itu saya kurang tahu. Kurang tahu. Kalau misalkan ini aja cerita dari warga aja nih. Kalau cerita dari warga ya emang kayak gitu, cerita orang yang tua. Cerita dari cerita temurun aja yang Iya. mereka tahu gitu aja. Kalau saya nggak persisnya, saya kurang tahu. Oh, oke, persisnya kurang tahu ya. Itu biasanya itu tongkat itu ditancepin, terus gimana tuh? Jati. Dari pohon jati. Jadi pohon jati ya. Iya. Dan isi akarnya itu di atas ya. Akarnya di atas. Oke. Kalau buat saya pribadi tidak ada yang namanya, kalau buat saya orang yang seperti halnya tadi saya jelaskan, orang hidup di balik. Karena bahwasanya manusia itu akan hidup di bumi, bukan di lautan. Kalau manusia hidup di lautan itu udah berbeda lagi, tingkatannya udah berbeda. Bisa kalau saya katakan bisa untuk orang-orang tertentu, geng, orang-orang yang memiliki keilmuan khusus. Kalau kayak kita ya nggak ada, nggak bisa untuk di zaman sekarang ini. Ya bisa ya beberapa orang. Kalau buat saya, kalau buat LJ sendiri, karena kita udah memasuki sandekala maghrib nih, gimana nih? Kesannya lebih serem. Kesannya lebih serem ya, karena memang kita berada di puncak Gunung Jati. Cuma ya itu, jadi banyak udah kebakar. Udah kebakar ya? Pohonnya udah kebakar. Mungkin kan udah beda lagi sama yang dulunya aslinya. Gitu. Kalau yang aslinya itu mungkin lebih serem lagi ya, kalau pas kalau waktu masih belum kebakaran ya. masih pohonnya masih hidup gitu. Dan itu kalau yang nancepin itu siapa tuh, Mas? Wali atau betul-betul wali atau siapa? Atau Kalau siapa? cerita orang-orang yang lebih tua sih ceritanya wali, tapi entah wali siapa saya pun nggak tahu. Oke, dari cerita dari warga ke warga Saya kan ya. termasuk orang-orang kemarin juga, hanya cerita-cerita orang yang lebih tua aja gitu. Oke. Mungkin kita ke sana pelan-pelan ya, karena memang dari sisi kanan dan kiri saya itu jurang. Yang lebih parah ke belakang. Yang lebih parah belah kanan saya itu ngeplok pisan jurang, dan ini kurang lebih tingginya kurang lebih itu bisa sampai 500 meteran, kurang lebih 500 kaki ke atas. Karena laut pantai selatan kelihatan. Ini kita bisa ke sana, Mas. Ke salah satu pohon jati, sungsang dan ogo-ogo yang misterinya ogo-ogo. Ini sikile ditugel, wonge sikile mulai tugel. Yang penasaran mengenai ogo. Nah, ini kalau bukitnya enggak ini ya, Eng ya. Mungkin sunsetnya itu kelihatan sunset dari matahari bukit. sore. Ketutup bukit. Karena kita berada di perbukitan, harusnya kelihatan. Oh, kalau dari sini kayaknya kelihatan nih ya. Udah masuk. Udah masuk maghrib ini, Tuh, Bang. sudah masuk maghrib ya. Udah masuk maghrib. Tuh, tadi kan sebenarnya udah kelihatan. Ini udah masuk maghrib ya, ada terdengar adzan. Tuh. Dan ini betul-betul fix di pegunungan atau alas. Ya, tuh. Muterin dulu yang coba tahu dikira bohongan. Dan saya nggak mau bohongan itu ada di dalam GM. Karena kita belajar untuk membenarkan di antara kebenaran. Saya nggak mau di situ ada salah satu kebenaran yang di dalamnya ada kepalsuan. Saya nggak mau. Itu jurang, betul jurang, tinggi sekali tuh. Dan kita menempuh jarak ke sini pun, kalau orang-orang yang udah terbiasa itu kurang lebih setengah jam. Dan karena memang kita belum terbiasa dari perbukitan ini, misalnya kita kurang lebih 1 jam lebih ya. 1 jam ya. Perjalanan untuk sampai ke sini pun kita butuh perjuangan yang luar biasa. Khususnya saya pribadi, saya selalu ketinggalan 90 derajat ya ada. 90 derajat kemiringannya, untuk kemiringannya. Oke, setelah sampai sini apa yang dirasa nih? Karena dari area bawah udah terdengar suara adzan. Mas,
Apa ada yang dirasakan? Sesuatu yang dirasakan? Buat Mas apa tadi ya? Mas Aat, Mas A ya? Ada yang dirasakan ini? kalau buat saya pribadi ya belum merasakan. Belum merasakan ya? Belum. Kalau buat LJ? Sama. Sama ya? Belum. Tuh geng, sekarang bahwasanya buat GM sama sekali tidak ada yang namanya tempat angker. Kenapa? Tempat angker itu sendiri adalah ciptaan manusianya itu sendiri, geng, yang telah menciptakan tempat itu bahwasanya angker. Loh, kenapa bang? Contoh, kok tempat angker gak ada? Contoh ini ya. Sebenarnya kalau tempat angker itu adalah salah satu tempat buat saya misterinya cukup luar biasa. Jadi tempat sakral. Dikatakan orang-orang zaman itu tempat angker itu ngawur. Angker mengapa? Si angker itu adalah cewek, geng. Nah, Ya betul. angker, aduh. Hati-hati ya. Di sini ada pendopo. Ada pendoponya ya. Pendopo. Pendopo kecil. Musola kayaknya. Musola ya. Atau mungkin buat ibadah ya. Oh ya. Itu dulu tadi untuk boleh tenang ya biasanya. Aja terus itu dulu. Tuh ya, kelihatan ya. Yang Kelihatan. deketin, biarin dulu. Kita lihat dari belakang. Kelihatan ya. Kelihatan. Dan itu adalah salah satu ciptaan dari warga sekitar pas waktu di tahun 2003 pas bulan Agustus untuk karnaval ya. Itu sempat juara nggak mas? Enggak juara. Nggak juara. Yang juara mana? Tapi udah diarak-arak gitu. Udah. Udah diarak. Nggak sempat juara. Nggak masuk 10 besar. Kayaknya enggak juga. Nggak masuk 10 Apa besar nyampe ya? cuma nyampe 3 doang gitu itunya. Kalau nyari juaranya enggak mengikuti sih. Nggak mengikuti. Jadi enggak tahu. Oke, konon katanya juga pernah tadi saya sempat dengar dari beberapa warga konon katanya diisi tuh ya. Si ogo-ogo ini sendiri diisi. Nah, ini geng sing jadi masalah. Diisi apa, geng? Itu aja. Diisi makhluk atau diisi apa nih? Contoh katakanlah makhluk. Logika saya pribadi tidak ada. Tidak bisa. Kenapa? Makhluk itu tidak akan pernah bisa masuk ke diri kita. Kecuali apa satu? Energi. Energi itu bisa masuk. Tapi kalau makhluk nggak akan pernah bisa. Ngawur. Itu kalau bahasa saya mas. Kita sini sih ya. Sini. Karena semakin sore nyamuk semakin menyerang dan ini salah satu yang kalian nggak bisa. Ini apa ini mas? Ini apa ini? Tempat apa? Ini ya kalau orang yang Tempat penyimpanan barang kah? ya mungkin juga yang kalau misalnya dikunci. Apa ya? Dikunci dan Kayak saya ada kurang tahu juga. Itu Barusan saya yang ketok ya? dengar ya. Teng begitu. Kenapa nggak terima? Saya ke kemari. Karena semakin maghrib jadi semakin luar biasa ya. Sampai sini apa yang dirasa mas? Kalau untuk saya pribadi belum. Belum ya? Belum merasakan sesuatu ya? Iya, belum. Kalau buat LJ? Sama belum merasakan sesuatu. Karena memang tidak ada sesuatu yang harus ditakutin atau angka-angkeran itu tidak ada. Yang ada hanya makhluk halus yang di dunia yang sama namun di tempat yang berbeda. Tuh. Ini salah satu batu simpangnya ya. Ya. Ini untuk kondisi yang sudah terbakar. Itu terbakarnya kapan tuh mas? Itu tepatnya terbakarnya kapan saya kurang tahu.